Salam sehat, nama saya Yohana Simpliani Jakal, mahasiswa S1 Program Alih Jenjang Stikas Maranatha Kupang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktekkan tentang alur resusitasi neonatus pada bayi baru lahir. Pada prinsipnya saat melakukan resusitasi itu minimal wajib harus ada 3 penolong, di mana satu menjadi leader, 2-nya asisten. Satu asisten pertama tugasnya untuk membantu melakukan RJP, kemudian yang asisten yang kedua tugasnya untuk menyiapkan obat-obatan. Jika tidak bisa 3 penolong, wajib minimal harus ada 2 penolong. Jadi resusitasi itu tidak bisa dilakukan hanya oleh 1 penolong. Kemudian sebelum melakukan resusitasi, kita harus memperhatikan alat yang harus disiapkan sebelum melakukan resusitasi. Adapun alat yang harus disiapkan, ada tabung oksigen, dan pastikan bahwa tabung oksigennya ada aliran oksigen. Kemudian ada ambu bag. Ini adalah ambu bag neonatus yang tekanannya 30 sampai 40 cm H2O. Kemudian siapkan sungkup harus 2, sungkup nomor 0 dan nomor 1. Karena kalau nomor 0 ukurannya lebih kecil, jadi untuk bayi-bayi yang berat badannya kecil atau bayi prematur, sedangkan yang nomor 1 untuk bayi dengan berat badan normal. Kemudian ada selang oksigen untuk menghubungkan dari aliran oksigen ke ambu bag. Jadi saat kita mau melakukan resusitasi, alat ini harus sudah terpasang dan sudah tersedia. Kemudian ada stetoskop, ada EPT, dan 1 set untuk intubasi, ada selang suction, terus ada OGT dekompresi, dan harus ada kanul kateter suction nomor 6, nomor 8, dan nomor 10. Kemudian ada obat-obatan yang harus disiapkan. Ada vitamin K, ada adrenalin, ada aquapro injeksi. Kemudian ada kantung untuk dekompresi, karena tadi kita juga menyiapkan OGT. Jadi OGT ini kita untuk dekompresi kita siapkan 2 OGT nomor 5 dan OGT nomor 8. Kemudian ada spet 10 cc, ada spet 1 cc, ada aboket, ada gunting, ada klem tali pusat, gelang identitas bayi warna biru dan warna pink, biru untuk laki-laki, yang pink untuk perempuan, ada kasa dan ada pakas juga, ada plester, ada cairan dextrose 10%, ada mikroburet, dan juga ada tipis resuscitation atau neopal, atau juga bisa kita siapkan tipis sistem atau yang namanya Jackson Wrist. Nah, alat itu akan saya tampilkan gambarnya setelah ini. Melakukan resusitasi juga, pastikan infant warmer sudah dinyalakan. Terus kain bedong dan kain alas juga sudah dihangatkan di infant warmer, sehingga ketika bayi lahir, bayi langsung bisa dihangatkan di infant warmer. Kemudian sebelum kita melakukan resusitasi, penolong persalinan saat resusitasi, ada 2 pertanyaan yang wajib kita jawab, yaitu apakah bayinya menangis atau tidak, dan bagaimana tonus otot bayi, apakah tonus ototnya baik atau tidak. Jika bayi lahir menangis, tonus ototnya baik, maka yang kita lakukan adalah perawatan rutin. Apa itu perawatan rutin? Perawatan rutin adalah bayi dihangatkan seperti ini, diletakkan di infant warmer, kemudian jika kita keringkan bayi, kemudian kita observasi
pernapasan, tonus otot dan juga jantungnya. Jika semua normal, maka bayi kita langsung segera melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Nah, jika salah satu dari dua pertanyaan tadi, bayi menangis atau tidak menangis, tonus ototnya baik atau tidak, misalnya tonus ototnya tidak baik, maka yang kita lakukan adalah melakukan langkah awal resusitasi. Apa itu langkah awal resusitasi? Langkah awal resusitasi itu jika kita ingin mengingatnya adalah haikan. Haikan itu apa? H adalah hangatkan bayi. Jadi setelah bayi lahir, kita menerima bayi dari penolong, maka kita hangatkan bayi di infant warmer. Di infant warmer, bayi tetap terbungkus dengan kain. Kemudian A adalah atur posisi. Jadi kita mengatur posisi bayi semi ekstensi. Isap lendir. Nah, isap lendir ini dari mulut dan hidung. Yang harus kita lakukan adalah terlebih dahulu mengisap lendir dari mulut lebih dulu, baru dari hidung. Jadi tidak boleh terbalik, tidak boleh dari hidung dulu, baru dari mulut. Kenapa? Karena ketika kita mengisap lendir dari hidung dulu, misalkan masih ada lendir di mulut, ketika kita mengisap dari hidung dan jalan napas di bagian hidungnya sudah terbuka dan bayi menangis, kemungkinan jika masih ada lendir di mulut, maka lendir itu bisa tertelan dan bisa beresiko terjadi aspirasi. Oleh karena itu kita harus melakukan isap lendir itu lebih dulu dari mulut dulu. Setelah dari mulut, baru kita lakukan pengisapan lendir di hidung. Kemudian setelah K itu apa? K itu kita mengeringkan bayi sambil memberikan rangsangan taktil. Jadi bayinya kita keringkan sambil memberikan rangsangan taktil. Jadi ketika kita keringkan bayi, agak sedikit dipijat sehingga itu memberikan rangsangan taktil untuk bayi. Diharapkan merangsang bayi untuk bernapas atau menangis. Setelah haikan A adalah kita atur posisi kembali, dan N kita nilai. Apa yang kita nilai? Yang kita nilai adalah usaha napas dan denyut jantung bayi. Nah, prinsip langkah awal resusitasi yang haikan tadi itu dilakukan dalam jangka waktu 1 menit, tidak boleh lebih dari 1 menit. Karena jika kita melakukan langkah awal dengan baik, diharapkan bayi bisa tertolong, bisa menangis, seperti itu. Kemudian kita nilai bagaimana usaha napas bayi dan bagaimana denyut jantung bayi. Nah, setelah kita melakukan penilaian terhadap usaha napas, jika setelah melakukan langkah awal ini, usaha napas kita nilai. Jika ada usaha napas dari bayi, kita nilai lagi. Kalau bayi bisa bernapas spontan tetapi tidak ada tanda-tanda distres pernapasan, maka kita bisa memberikan oksigen nasal kepada bayi dan juga menilai saturasi oksigen. Nah, jika bayi bernapas spontan tetapi terdapat tanda-tanda distres napas, kita pertimbangkan untuk pemasangan oksigen TP sistem JR kepada bayi tersebut. Tapi jika penilaian usaha napasnya adalah bayi bernapas megap-megap, denyut jantungnya lebih dari 100, maka yang kita lakukan adalah melakukan VTP. Jadi sebelum kita lakukan VTP, pastikan posisi bayi sudah semi ekstensi. Kemudian terlebih dahulu kita memberikan 2 kali pompa untuk membuka alveoli. Selain itu, tujuannya kita memberikan 2 kali pompa ini, kita juga menilai apakah ada pengembangan dada atau tidak. Karena jika tidak ada pengembangan dada, berarti kita bisa melihat kembali apakah posisi bayinya sudah benar atau belum, atau mungkin sungkupnya sudah benar atau belum. Jadi kita pastikan 2 kali pompa, kita pastikan. Nah, kalau
ada pengembangan dada, berarti posisinya sudah benar dan alveoli sudah terbuka. Nah, kita lakukan VTP. Nah, yang melakukan VTP ini adalah leader. Jadi kita lakukan VTP sebanyak 30 kali dalam 1 menit. Untuk memudahkan kita untuk menghitungnya, jadi kita pompa teman kita asisten 1 itu yang menghitung. Kalau kita menghitung berapa kali kita melakukan pompa. Jadi kalau kita mau mudah supaya kita tahu dalam 1 menit itu kita sudah benar-benar melakukan 30, caranya tinggal pompa 1, 2, 3, pompa kedua 1, 2, 3, pompa 3, 1, 2, 3, pompa 4, 1, 2, 3, pompa 5, 1, 2, 3, itu sampai 30 kali pompa selama 1 menit. Kemudian kita nilai lagi bagaimana usaha napas bayi dan denyut jantung. Nah, kalau setelah melakukan VTP bayi sudah bernapas spontan, kembali lagi ke alur tadi. Kalau ada distres napas, kita pertimbangkan pemasangan oksigen JR. Tetapi jika di menit setelah itu kita bayinya masih bernapas megap-megap dan denyut jantungnya kurang dari 60, maka yang kita lakukan adalah melakukan VTP dan kompresi dada. Itulah mengapa pada saat saat melakukan resusitasi tidak boleh hanya ada 1 penolong. Jadi tugas teman kita asisten kedua adalah dia melakukan melakukan kompresi dada. Jadi kita leadernya melakukan VTP dan teman asisten kita melakukan kompresi dada. Nah, untuk kompresi dada dan VTP ini dilakukan selama 1 menit dengan perbandingan 1 VTP 3 kompresi. Jadi untuk bayi kita melakukan VTP hanya dengan menggunakan 2 jari atau 3 jari. Jadi itu dilakukan oleh asisten kita. Jadi VTP 1, 2, 3, maka leader 1 pompa. Kemudian 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Ini dilakukan selama 1 menit dengan perbandingan 15 VTP dan 45 kompresi. Jadi 1 berbanding 3. Setelah kita lakukan VTP dan kompresi, kita nilai kembali bagaimana usaha napas dan denyut jantung dari bayi. Jika denyut jantungnya sudah di atas 100 tetapi masih napasnya masih megap-megap, maka kita lakukan hanya VTP saja dan kompresi dadanya dihentikan. Nah, pada saat melakukan VTP kita juga harus mempertimbangkan pemasangan OGT dekompresi untuk mencegah adanya penumpukan udara di dalam lambung gitu. Jadi saat kita melakukan VTP, mempertimbangkan pemasangan OGT dekompresi itu dilakukan oleh teman asisten kita. Dia memasang OGT dekompresi kemudian dimasukkan ke dalam kantong dekompresi, sehingga pada saat kita melakukan VTP udara yang masuk tidak memenuhi lambung, dan karena kalau udara masuk dan memenuhi lambung akan menekan diafragma. Jadi kita lakukan lagi VTP, kalau VTP kita akhirnya berhasil, kita lakukan lagi penilaian seperti tadi. Jika sudah kembali usaha napasnya spontan, usaha napasnya baik, masih ada tanda-tanda distres napas, kita tetap mempertimbangkan pemasangan oksigen PP system atau Jackson Rees. Jika tidak, kembali lagi jika kita sudah melakukan VTP dan resusitasi, pernapasan masih belum kembali, masih megap-megap, denyut jantung juga masih kurang dari 60, maka kita mempertimbangkan pemasangan ETT dan juga pemberian adrenalin. Nah, untuk pemasangan ETT dan pemberian adrenalin ini kita berkolaborasi dengan dokter. Nah, untuk adrenalinnya itu sendiri kita memberikan adrenalin 1/10.000. Nah, dengan dosisnya 0,1 sampai dengan 0,3 ml atau 0,1 sampai 0,3 cc per kilogram berat badan. Jadi adrenalin yang tersedia adalah adrenalin 1/1000. Kita uploading 1 cc, 1 ampul itu berisi 1 cc. Kita uploading dengan Aquapro injeksi menjadi ditambah
cc menjadi 10 cc. Nah, setelah di approaching itu adrenalin itu akan menjadi adrenalin 10.000 atau 1 berbanding 10.000. Nah, kita berikan dengan rumus yang tadi 0,1 sampai dengan 0,3 ml per kilogram berat badan. Misalnya berat badan bayi adalah 2 kilo, maka kita memberikan 0,2 cc. Nah, itu adalah tindakan kolaborasi kita dengan dokter, tetapi sambil kita tidak boleh lupa tetap melakukan yang namanya dekompresi, kompresi dada. Jadi kalau DJJ-nya masih kurang dari 60, kita tetap melakukan yang namanya alur resusitasi sampai kita bisa menolong bayi itu kembali, bayi bisa bernapas spontan, baru kita bisa menghentikan tindakan resusitasi dari kita. Jadi diharapkan dalam melakukan resusitasi kita berhasil di langkah awal di 1 menit pertama, karena itu merupakan golden period atau periode emas dari kehidupan bayi. Jadi sekian teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, semoga bisa membantu pengetahuan kita jauh lebih baik. Di akhir video ini saya akan menampilkan skema atau bagan alur resusitasi bayi. Terima kasih, selamat siang, salam sehat.